Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah simulasi dengan menggunakan aplikasi simulasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat sebuah simulasi fisika, dalam hal ini yaitu simulasi analisis percepatan. Jadi pertama-tama kita buka dulu platform Scratch pada Google Chrome. Kemudian kita buat sebuah karya. Jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi ataupun platform Scratch. Jadi kita bisa mengubah latar belakang. Jadi kita bisa cari. Jadi saya pakai di sini Night City. Jadi biar kelihatan ada jalan. Terus untuk karakternya sendiri kita pilih kendaraan. Jadi di sini saya akan mencari kendaraan. Kita scroll saja sampai bawah, ini sudah ada mobil, ya sudah ada. Jadi kita scroll lagi, kita cari-cari lagi komponen-komponennya. Ada motor juga, jadi kita pilih saja komponen apa yang akan kita gunakan dalam membuat simulasinya. Di sini saya menggunakan bisa menggunakan bus, jadi city bus. Kita masukkan di sini, terus kita geser. Kemudian kita ubah ukurannya. Di sini saya menggunakan ukurannya 50. Kita sesuaikan saja. Kita geser lagi, kita sesuaikan posisinya. Kemudian di sini bisa kita lihat ada tools dari aplikasi Scratch ini, ada kostum, terus ada kode. Di sini kita bisa membuat kode untuk menjalankan komponennya ataupun simulasinya. Ini ada gerakan, dan di sini kita bisa memilih ekstensi untuk tambahan. Di sini saya memilih pena. Kemudian ya di sini kita bisa lihat beberapa kode-kode, ada gerakan, tampilan, suara, kejadian, kontrol, sensor, dan lainnya. Jadi di sini yang pertama kita harus membuat variabel apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan simulasi analisis percepatan. Yang pertama itu mungkin kecepatan, terus kita masukkan lagi waktu, ada jarak. Jadi kita masukkan saja variabel-variabel apa saja yang mau kita masukkan ke dalam simulasi. Seperti itu. Jadi di sini kita masukkan saja variabelnya. Nah, setelah kita masukkan variabelnya, kita lihat lagi bagaimana cara untuk menjalankan simulasi itu. Jadi di sini pertama-tama kita lihat dulu ya fungsi-fungsi dari kodenya. Di sini kita pakai kejadian. Jadi ketika bendera hijau itu diklik, maka nantinya simulasi itu akan berjalan. Kemudian next kita ambil di pena untuk hapus semua, kita taruh di bawah sini, terus ini angkat pena. Terus kita masuk lagi atur warna pena. Ini bisa kita atur sesuai dengan warna pena apa saja yang kita mau. Kemudian kita masukkan di sini ada suara, kita atur volumenya jadi 100% saja. Kemudian masukkan atur, di sini kita bisa atur variabel apa yang kita masukkan. Di sini saya pakai x0 atau jarak awal. Kita masukkan di sini ada di bawah sini kan ada minus 179. Jadi kita lihat di x ya. Kemudian kita atur lagi, di sini kita atur untuk variabel v-nya. V-nya ini kecepatannya kalian mau pakai apa? Di sini saya pakai 20 meter per sekon. Lalu kemudian kita cari lagi ya go to x. Jadi x kita masukkan saja di sini x0. Y-nya tidak usah kita ubah. Tetap saja.
Jadi di sini yang variabel yang kita pakai x0-nya aja, bukannya. Jadi kita atur lagi untuk waktu awal itu 0 sekon. Kemudian kita cari lagi variabel untuk menjalankannya, mungkin untuk suara dulu ya, ini untuk efek, untuk lebih membuat simulasi kita lebih menarik. Mulai kita pakai curve from. Kita cari lagi, di sini ada repeat. Kita masukkan variabel, kita masukkan ini untuk ketika kita menyentuh misalnya pointer mouse, tapi di sini saya pakai yang side. Kita pilih yang ketika menyentuh pinggir berapa kali itu akan terulang. Kemudian kita cari lagi kira-kira kode apa lagi untuk dipakai. Kita pakai atur lagi untuk xt nya, kita ubah xt itu rumusnya apa. Jadi kita masukkan di sini untuk operator, ini adalah formula. Jadi kita masukkan sesuai dengan rumus yang akan kita cari. Jadi xt itu kan kita jadinya x0 mungkin ya. Kita masukkan dulu ini kali, jadi harus kali dulu ya, kali bataku, kali tambah. Kita masukkan variabelnya apa dulu, kecepatan kita kalikan dengan waktu. Masukkan seperti ini, terus kita ambil x0, kita geser lagi ke sini. Oke. Lalu kemudian kita cari lagi variabelnya, kita masuk ke ini, pergi ke x atau go to x. Dan kemudian kita masukkan variabelnya, di sini ada xt, sekali lagi y-nya tidak usah diubah ya. Kemudian kita masukkan lagi apa lagi ya, penanya deh. Kita masukkan pena untuk down pen, jadi tekan pena, terus kita masukkan variabel ini untuk dan di sini kita mengubah karena kan kita mau manipulasi waktunya, jadi kita manipulasi waktunya 0,25 0,25. Kemudian ini bukan ini, kita geser lagi, kita geser ya, angkat pena, terus seperti ini. Setelahnya kalau kalian mau atur variabelnya juga bisa, kalian tinggal menentukan variabel apa saja yang mau kalian ubah. Di sini saya cek kembali dulu kodenya untuk menghindari adanya kesalahan dalam pengkodean simulasi. Jadi kita cek saja dari atas ke bawah, kita cek apakah dia sudah cocok. Kita cek dulu seperti ini. Ini sudah betul posisinya. Kita lihat lagi, ini ke atas ya, harusnya di sini. Kemudian kita cek lagi variabelnya, jangan sampai salah, karena kalau salah mobilnya itu atau simulatornya tidak akan berjalan. Kita cek saja dulu. Sini saya lihat variabel untuk xt nya kita lihat dari jarak, kita lihat dulu berapa itu jaraknya. Nanti kita bisa lihat kalau misalnya kita geser, jadi kita geser saja busnya ke posisi terakhir, nanti
di kolom X itu akan ada seperti ini, kayak ini 250, kita tinggal masukkan di sini XT nya 250 ini. Lalu kembali lagi kita cek saja ini kenapa ada di sini ya, tolong kita pindahkan ke atas. Jadi kita pindahkan saja ke atas untuk T-nya tadi. Jadi untuk setnya itu, untuk aturnya, untuk nilai yang sudah ada, yang sudah ditentukan, kita kasih di atas. Jadi untuk manipulasi nilai T-nya itu ada di bawah, karena kita mau tahu bagaimana analisis percepatan apabila waktunya ini kita ubah. Jadi kita bisa ubah nanti waktunya seperti itu. Jadi kita tinggal ubah saja nanti variabelnya sesuai dengan yang kalian mau. Misalnya mau diubah kecepatan. Jadi kodenya sudah bagus. Kita lihat lagi. Ini adalah untuk kecepatannya bisa kita manipulasi ya. Untuk ini. Jadi saya lupa video untuk yang tadi waktunya dimanipulasi. Kalau yang ini dia posisinya dimanipulasi, kita tahu A nya, kita sudah menentukan A nya. Mungkin saya harus cari lagi dulu. Di sini saya akan membuka yang tadi setelah kita share linknya. Jadi kita bisa buka bagaimana hasil dari simulasi yang kita lakukan. Jadi tadi yang terakhir. Jadi tadi yang pertama tidak sempat. Jadi kalau kalian mau buat simulasi, ada baiknya membuat simulasinya itu karena ketika kalian mengubah variabel pada file yang sama, maka dokumen itu akan disimpan untuk yang sama yang kita. Jadi di sini kita bisa ubah seperti ini. Jadi seperti ini hasil akhirnya. Nah, di sini saya pakai OLapse untuk apa? Jadi kita kan mau tahu bagaimana grafik dari percepatan. Jadi kita di sini lihat ada velocity time antara VT graph. Jadi kita pakai OLapse untuk melihat grafiknya. Ini untuk mempermudahkan saja. Kalian mau buat simulasi menggunakan Excel juga bisa. Jadi ini hanya untuk mempermudah bagaimana kita memperoleh grafik kecepatan itu. Jadi di sini velocity and time untuk melihat gimana kecepatan dan percepatannya, kecepatan terhadap waktu. Jadi di sini sudah ada kita masukkan dari OLapse-nya sendiri data-data percobaan. Jadi kita bisa set dulu mungkin. Di sini kita pilih velocity. Terus kita pilih saja seperti apa, kemudian kita show, bisa di show juga koordinat kalau kalian mau. Jadi seperti itulah percobaan untuk mengetahui bagaimana analisis percepatan. Juga ini adalah grafik yang kita peroleh dari OLapse. Jadi kalian bisa mencobanya mungkin dalam melakukan percobaan terhadap bagaimana analisis percobaan suatu benda ketika misalnya mobil yang berjalan dalam sebuah lintasan, di mana yang bisa kita manipulasi itu waktunya, bisa juga kita manipulasi jaraknya, dan bisa kita manipulasi kecepatannya untuk melihat bagaimana percepatan itu. Jadi begitu saja mungkin. Terima kasih.